Halo para nakama pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah series adaptasi Netflix berjudul One Piece yang merupakan adaptasi dari manga buatan Eiichiro Oda. Series ini terdiri dari 8 episode dan satu episodenya itu berdurasi 1 jam, sehingga saya akan merangkumnya menjadi 2 part. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 22 tahun yang lalu, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kota bernama Locktown. Di sana kita akan melihat seorang raja bajak laut bernama Gold Roger. Ia berhasil ditangkap oleh para marinir angkatan laut dan dijatuhi hukuman mati oleh wakil laksamana marinir bernama Garp. I declare your life. Namun sebelum dieksekusi, Roger membuat keributan dengan mengatakan kalau ia berhasil menemukan sebuah harta karun yang tak ternilai harganya dan mereka bebas mencari harta karun tersebut yang bernama One Piece. Kembali ke masa sekarang, di tengah laut East Blue Sea, kita akan berfokus kepada seorang bocah bernama Monkey D. Luffy yang bercerita memiliki impian menjadi raja bajak laut. Untuk mewujudkannya, ia tentunya harus memiliki kru kapal yang setia. Karena skocinya bocor, ia langsung masuk ke dalam tong dan terapung-apung berharap ada yang menemukan. Kebetulan ia lewat di tengah-tengah aktivitas bajak laut bernama Alvida yang tengah menyerang sebuah kapal, dan seperti yang kalian duga, Luffy akhirnya dibawa naik ke kapal karena dianggap sebagai barang jarahan. Alvida sendiri menanyakan kepada tahanan kapal, di mana seseorang bernama Roronoa Zoro yang memiliki julukan sebagai pemburu bajak laut. Di malam hari, seorang awak kapal bernama Koby terkejut melihat Luffy yang keluar dari tong. Koby bilang ini adalah kapal seorang bajak laut kejam bernama Alvida, dan Luffy berkata kalau ia juga bajak laut. Koby tak percaya karena menurutnya bajak laut adalah orang yang sangar. Shanks, he's back. Windmile Village 10 tahun yang lalu, kita melihat Luffy kecil yang bermimpi menjadi seorang bajak laut. Ia berteman dengan seorang bajak laut bernama Shanks. I am, and I'll show you. King, I'm ready to join your crew. Prove it to you. Koby bilang kru bajak laut Alvida sangatlah tersiksa di kapal ini sehingga Luffy bilang jangan mau diatur-atur oleh orang lain. Luffy juga mengungkapkan kalau ia ingin mencari One Piece dan ingin menuju ke Grand Line. Namun Koby berkata kalau Grand Line adalah tempat yang amat berbahaya. Sounds kind of fun. Koby membawa Luffy ke sebuah skoci untuk kabur, namun Luffy tak sengaja membuat keributan yang membuat semua orang bangun. Which one is Luffy? Luffy membuat Alvida menjadi emosi sehingga pertarungan pun terjadi. Ya, Luffy ternyata adalah seorang manusia karet yang dapat melunturkan tubuh sesuka hatinya yang membuatnya mudah memenangkan pertarungan ini. Kita beralih ke Six Island. Di sana kita akan melihat seseorang bernama Roronoa Zoro yang didatangi oleh seseorang utusan sindikat bernama Baruk yang bernama Mr. Seven yang ingin mengajak Zoro masuk ke sindikat itu. Namun Zoro tentunya tak mau sehingga membuat pertarungan pun terjadi. Koby bertanya mengapa badan Luffy bisa melar. Akhirnya kita kembali melihat Luffy kecil yang merajuk kepada Shanks karena tak diizinkan masuk ke kru bajak lautnya. Luffy kecil masuk ke dalam rumah. Ia melihat sebuah peti yang di dalamnya terdapat buah aneh dan ia pun memakannya. Di bar, Shanks kedatangan tamu seorang bajak laut lain yang membuat kerusuhan karena tak mendapatkan minuman. Namun Shanks yang tak mau ada keributan rela dihina oleh si brewok itu. Luffy yang melihatnya marah karena Shanks tak melawan. Namun Shanks bilang pria sejati tak perlu melakukan kekerasan. Luffy.
Dan yap, itulah awal mula Luffy mendapatkan kekuatannya, yaitu dari buah iblis. Setelah itu, Luffy berencana pergi ke Grand Line, namun karena tak memiliki peta maupun navigasi, mereka harus mencari peta terlebih dahulu. Koby menceritakan kalau dirinya memiliki impian menjadi seorang marinir. If that's what you want, I think you should do it. Suatu tempat di East Blue, kita melihat seorang wanita berambut oranye yang berhasil mengelabui 2 orang longor dan mencuri kapal mereka. Boys, thanks for the rescue. Wanita ini bernama Nami. Ia adalah seorang navigator handal sekaligus seorang pencuri. Kembali ke Luffy dan Koby, mereka berada di sebuah kota bernama Shelltown, cabang marinir ke-153. My face. Sebelum menyelinap ke pangkalan marinir, Luffy mengajak makan terlebih dahulu, dan kebetulan di sana juga ada Zoro dan juga Nami. What's this? Rice balls. For you. Rum. Yeah, sure. Ada seorang bocil yang menjual makanan ke Zoro, namun bocil itu tak sengaja menjatuhkan makanannya ke seseorang anak kapten marinir bernama Helmeppo. Melihat Helmeppo yang semena-mena kepada orang tak bersalah, Zoro pun memberikannya sebuah pelajaran. Who's your father? Captain Morgan. Shouldn't draw your blade unless you're prepared to use it. Helmeppo membawa Zoro ke ayahnya, yaitu Kapten Morgan. Zoro menyerahkan jasad Mr. Seven tadi untuk mendapatkan imbalan. Namun karena Zoro menyerang marinir di bar, ia harus dihukum dijemur di bawah terik matahari selama 7 hari tanpa makan maupun minum. 7 days. I could catch up on my sleep. Di malam hari, Koby bingung mengapa para marinir di kota ini bukannya membela kebenaran, namun malah membuat onar yang di sisi lain, Luffy tertarik melihat pertarungan Zoro tadi. How about you help me get the boat ready? Keesokan harinya, Helmeppo, si bocah ingusan, kembali memanas-manasi Zoro dengan mengambil pedangnya. Di sisi lain, ternyata Nami berhasil menyelinap menggunakan baju marinir yang dicurinya tadi, dan Zoro sendiri bertemu dengan Luffy yang nyasar. Luffy bertanya bagaimana Zoro bisa ketangkap padahal ia sangat mahir berpedang. And I think you should join my crew. Luffy mengajak Zoro bergabung menjadi krunya, namun sebelum itu, Zoro menceritakan impiannya, yaitu ingin menjadi pendekar pedang terhebat. Luffy dengan baik hati membebaskan Zoro, walaupun Zoro tak mau masuk ke dalam krunya. Thanks! Tujuan Nami datang ke kota ini adalah untuk mencari sebuah peta menuju Grand Line, namun ia ketahuan oleh marinir yang ia curi bajunya kemarin. I heard everything. Oh, whoa, hey, no. Don't do that. Tak sengaja pula, Luffy masuk ke tempat itu dan kebetulan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu peta Grand Line. You need a plan. Kembali lagi ke si longor Helmeppo, ia tengah bermain-main di kamarnya menggunakan pedang Zoro, namun Zoro berhasil masuk. Captain Morgan, sir, I was just escorting this prisoner to the... Untungnya Nami sangat mahir bersilat lidah sehingga mereka bisa mengelabui Morgan, mencuri kuncinya dan masuk ke dalam ruangan Morgan. Dengan cepat mereka mencari keberadaan peta itu dan Luffy tak sengaja ia membuka penyimpanan rahasia tempat peta itu disimpan. Kapten Morgan mengetahui kalau Nami adalah seorang penyusup. Di sisi lain, Nami tak kunjung bisa membuka berangkas tersebut yang membuat Luffy menarik berangkasnya sampai copot dan membuat mereka terlempar keluar. Mereka akhirnya diserang oleh pasukan marinir dan perkelahian pun terjadi. Zoro juga berhasil keluar dari tempat itu, namun ia melihat Luffy dan memutuskan untuk ikut bertarung juga. No enemy has ever escaped my wrath. Mereka harus melawan final boss-nya, yaitu Kapten Morgan, sang tangan kapak. Mereka semua terdesak dengan kekuatan Kapten Morgan dan tenaganya yang begitu besar, dan Zoro mulai serius dengan menggunakan ketiga pedangnya. You can do that?
All great fighters call out their finishing moves. Mereka bertiga bergegas pergi ke kapal, namun Helmeppo datang dengan pistol di tangan. I might even get a medal or something. Ya, itu adalah Koby. Luffy mengajaknya untuk pergi, namun Koby tak mau ikut dan ia akan menjadi seorang marinir baik dan tinggal di kota ini. Kita dibawa kepada wakil Laksamana Marinir Garp. Ia mendapatkan telepon dari Shellstown kalau ada bajak laut bertopi jerami yang berhasil menjarah peta Grand Line. Change of plan. Go to Shellstown. Kabar tersebut juga sampai kepada seseorang bajak laut badut bernama Buggy. Di episode 2, kita melihat Luffy kecil yang kini berlatih dengan kekuatan gomu-gomunya dan si ibu bartender menasihati Luffy kalau pemakan buah iblis memiliki kelemahan yaitu oleh air laut. Shanks, gotta see what I can do now. Luffy masih saja bersikeras ingin bergabung ke kru Shanks, namun Shanks tidak memperbolehkannya dan pamit untuk pergi selama-lamanya untuk berlaut. Kembali ke masa sekarang, Nami gagal fokus karena Luffy tidak bisa diam dan terus berkeliaran. Is it open yet? Luffy juga sangat menyayangi topi jeraminya dan di saat itu Nami berhasil membuka berangkas dan akhirnya mereka mendapatkan peta Grand Line. This is a map to the Grand Line. The Grand Line. Nami menjelaskan di mana letak Grand Line yang terletak di tengah-tengah area lautan. The Marines. How did they find us? Ya, tiba-tiba datang sebuah serangan entah dari siapa. Namun sebelum pingsan, Luffy menelan terlebih dahulu petanya. Saat tersadar, mereka sudah berada di dalam sebuah kurungan. Luffy bilang itu bukanlah ulah marinir, melainkan bajak laut lain. Dan Luffy berencana untuk bernegosiasi dengan si bajak laut. Dan inilah dia sosok bajak laut yang menangkap mereka, yaitu Buggy the Clown. Saat itu, Luffy tak sengaja berkata mengenai hidung Buggy yang membuatnya marah. By 3 little nobodies. Buggy membacot mengenai dirinya yang merupakan seorang bajak laut terkenal. Poster buronannya dipampang di setiap markas marinir, yang hal itu membuat Zoro menjadi muak. Setelah itu, Nami mengalihkan perhatian Buggy menggunakan kekuatan Luffy untuk kabur. Namun, ia terkejut melihat kota yang sudah hancur diakibatkan oleh ulah Buggy. What did you do to their town? You destroyed everything. Zoro dan Nami akhirnya dikurung, sementara Luffy ditinggal. Kembali ke Shelltown, kita melihat Koby yang kini sudah menjadi kadet marinir yang kebetulan Garp datang ke sana untuk melihat keadaan Shelltown sehabis peta yang dicuri. We enlisted. Just this morning. Nami dikurung di dalam kurungan, sementara Zoro diikat di papan berputar. Namun untungnya Nami sang pencuri selalu membawa barang cadangan. Di sisi lain, Luffy disiksa untuk buka mulut di mana letak peta tersebut. Namun ia malah kesenangan. Melihat tak ada gunanya, Buggy mengambil topi jerami Luffy yang ternyata Buggy mengenali pemilik topi ini, yaitu Shanks. Did Shanks betray you too? Don't talk about him that way. Buggy menyuruh warga tawanannya menarik terus Luffy, namun warga kota itu tak mau sehingga Buggy mengambil seorang anak. Luffy akhirnya lepas dan langsung menghajar Buggy, namun ternyata Buggy juga pemakan buah iblis dan tubuhnya dapat dicopot-copot sesuka hatinya. Di sisi lain, anak buah Buggy yaitu si bocah emo datang, yang ternyata si bocah emo ini memiliki dendam personal kepada Zoro yang membunuh saudaranya. Let's see if you can keep your head. I'm still not ringing the bell. Koby sendiri dipanggil bertemu dengan Garp. Garp tertarik dengan Koby karena ia pernah bersama komplotan Luffy sebelumnya. Koby menceritakan dirinya dahulu adalah seorang tawanan Alvida, namun suatu hari ia diselamatkan oleh Luffy. You say his name is Luffy. Koby bilang kalau menjadi marinir adalah impiannya sejak dahulu kala, dan Garp mengetes kesetiaan Koby dengan bertanya apakah Koby bersedia menangkap Luffy, dan Koby menjawab ia bersedia. And we'll find him together. Kembali ke masa lalu, si brewok kembali datang ke bar sehingga membuat Luffy kecil marah. Namun untungnya Shanks datang dan pertarungan pun dimulai.
Kembali ke masa kini, Luffy dimasukkan ke dalam tabung berisi air laut oleh Buggy agar ia buka suara letak peta itu. Buggy juga memanas-manasi Luffy kalau krunya tak mungkin datang untuk menyelamatkannya. Karena tetap tak mau bicara, Buggy akhirnya memasukkan banyak sekali air dan kita juga kembali melihat Luffy kecil yang diculik oleh si Brewo. Namun mereka malah berada di atas monster laut yang menenggelamkan skoci mereka. Luffy tenggelam ke dalam laut, namun untungnya Shanks datang tepat waktu. Belum habis, datanglah monster laut tersebut sehingga memaksa Shanks menggunakan kekuatannya untuk mengusir monster itu. Namun konsekuensinya adalah Shanks kehilangan tangan kirinya. Zoro masih saja disandra oleh bocah emo, namun tak sengaja si bocah emo mengenai tali pengikat Zoro. Akhirnya mereka berdua bisa lepas dan rencananya adalah mereka akan menghabisi semua badut yang ada. Luffy berhasil keluar dari perangkap air tersebut, namun petanya juga ikut keluar dan konyolnya Luffy malah lebih mengambil topinya daripada peta. Zoro menebas Buggy, namun Buggy tak bisa ditebas sedikit pun karena badannya sudah terbelah-belah terlebih dahulu. My tank of doom. Luffy pun berkata, "Kau boleh menenggelamkanku, tapi jangan coba-coba menyakiti sahabatku," sehingga Buggy menggunakan ultinya untuk menyerang Luffy. Di saat-saat genting, otak Luffy rupanya berfungsi. Mereka menggunakan peti yang ada di sana untuk mengurung potongan-potongan badan Buggy. Setelah tinggal kepalanya, Luffy pun menggunakan ulti Gomu-Gomunya. Sebelum pergi dari sini, Luffy melepaskan semua tawanan Buggy dan membuat Nami yang melihatnya pun tersentuh. Different kind of pirates. Garp mengetahui kalau pangkalan Shelltown ini sangatlah busuk, korupsi di mana-mana, sehingga dia sendirilah yang akan memimpin para kadet untuk memburu bajak laut. For justice! Sebelum pergi, Luffy diberikan hadiah oleh warga kota yang membalas budi kepada Luffy yang baik hati. Kembali ke flashback, kita melihat Shanks yang baik hati. Di sana, ia juga berhasil mengajari Luffy cara menjadi seorang pria sejati, dan Luffy juga menceritakan impiannya yang ingin menjadi raja bajak laut. We meet again. And give it back to me. That's the most precious thing I own. Shanks juga memberikan Luffy topi jeraminya, dan di masa kini Luffy berterima kasih kepada Nami yang telah memperbaiki topi jeraminya. Dan disinilah saya suka quotes dari Shanks yang berkata, kalau jalan menuju tujuan kita terlalu mudah, berarti kita salah jalan. The Grand Line! Kita melihat Nami yang diam-diam menghubungi seseorang dan berkata kalau peta menuju Grand Line berada di tangannya. You can tell them I have the map. Di episode 3, kita akan dibawa ke sebuah desa bernama Sirup 7 tahun yang lalu. Di sana terdapat seorang bocah bernama Usopp yang kerap membohongi warga kota dengan bilang kalau ada bajak laut yang datang. Di masa kini, kita melihat Luffy yang membuat bendera bajak lautnya, namun Nami tak setuju untuk mengibarkan itu. Dan sialnya, kapal mereka mengalami kebocoran dan alat komunikasi Nami juga kedelep air. Luffy pun merencanakan agar mereka mendapatkan kapal baru untuk mencapai Grand Line, dan Nami menyuruh agar mereka mampir ke kepulauan terdekat. Di kapal Angkatan Laut Marinir, Garp kagum melihat hasil kerja Koby dan mengajaknya untuk masuk ke dalam, sementara Helmeppo menjadi cemburu. Di sisi lain, mereka tiba di desa Sirup dan melihat poster Buggy yang dihargai 15 juta berry. Kembali ke Buggy, kita melihat dirinya yang didatangi oleh seorang manusia ikan suruhan bajak laut lain yang bernama Arlong. Desa Sirup terkenal dengan pembuatan kapalnya. Luffy berencana mencari kapal dengan cara yang jujur dan ia tak mau mencurinya. What kind of pirate are you?
Luffy terkesima melihat kapal berlambangkan kambing yang ditemuinya, yang di sana ia berjumpa dengan Usopp yang sedang bersih-bersih. Luffy berkata ia ingin membeli kapal ini, namun Usopp bukanlah pemilik kapal ini, namun teman Usopp lah yang pemiliknya. Garp mengajak Koby bermain sebuah permainan, entah apa namanya. Kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Luffy dan kawan-kawan terkejut karena rumah temannya Usopp ini benar-benar besar. Usopp membawa mereka melalui pintu belakang dan ternyata Usopp tak diterima di rumah ini. Namun untungnya datanglah seseorang bernama Kaya. Ia pemilik rumah ini dan juga kapal tadi sekaligus sahabat Usopp. Kaya mengundang Usopp dan yang lain untuk mampir ke rumah untuk makan malam bersama. That sounds nice. Usopp kerap datang mengunjungi Kaya untuk menghiburnya dengan cerita-cerita yang menegangkan yang ia alami. Namun kita semua tahu kalau Usopp hanyalah banyak bacot. Kondisi kesehatan Kaya sedang memburuk, namun entah apa penyakitnya. Entahlah, hanya mbak-mbak Alfamart yang tahu. Why would anyone even need this many clothes? Mereka dibawa ke tempat penuh dengan baju. Nami mengambil kesempatan ini untuk mencoba-coba baju yang ada. What's this? Still Nami. Luffy kasihan dengan Kaya, karena rumah sebesar ini ia hanya tinggal sendirian di sana. Luffy bertaruh, ia pasti akan mendapatkan kapal tadi dengan gratis. You're on. Dia adalah pelayan setia Kaya yang bernama Klahadore. Ialah yang selalu menjaga Kaya setiap saat. Klahadore memiliki dua anak buah bernama Shem dan juga Bucci. It won't. Di sisi lain, Koby kalah bermain melawan Garp, karena menurut Garp, Koby terlalu banyak berpikir sehingga Garp mengulang permainannya dengan waktu 2 menit saja. Do it. Dan apa hasilnya? Ya, kali ini Koby berhasil menang karena ia menggunakan insting bajak lautnya dan bertindak tegas. Clear the board, we go again. Di rumah Kaya, mereka makan dengan santuy. Di sana, Nami bertemu dengan Mary, sang pengelola keuangan keluarga Kaya. Sang tuan rumah akhirnya turun. Di sana, Zoro bertanya kepada Klahadore apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. I'm gonna show you I've never patronized that type of establishment. Tiba saatnya makan malam. Kaya minta untuk memakan ikan, namun Klahadore menolak karena alasan kesehatan Kaya dan malah memberinya sup biru. Setelah itu, Luffy langsung bercerita ingin membeli kapal dari Kaya dan belak-belakan bilang kalau mereka adalah bajak laut. Nope, not sailors. We're pirates. Luffy tanpa malu bilang kalau bajak laut adalah impiannya saat kecil dan ia sangat ingin menjadi raja bajak laut. Luffy meyakinkan Kaya kalau ia pasti akan merawat kapal dari Kaya, namun Klahadore tiba-tiba marah melihat tingkah Luffy. That will be quite enough! Kembali ke kapal angkatan laut, Helmeppo memberikan kabar kalau mereka menemukan puing-puing kapal Luffy dan mereka segera berangkat menuju desa Sirup dan menyuruh Koby memimpin misi. Di basement, Mary didatangi oleh Klahadore dan memaksa Mary untuk memindahkan kepemilikan bisnis kapal atas namanya, bukan ke Kaya. Mary tentunya tak mau karena Kaya adalah pemilik sahnya, apalagi ini adalah ulang tahun Kaya. Ya, ternyata Klahadore adalah seorang bajak laut. Di sisi lain, Buggy ditangkap oleh Arlong, kapten bajak laut dengan bounty 20 juta berry. Arlong adalah penguasa East Blue. Ia tak suka dengan Buggy yang telah mengobrak-abrik sebuah kota hingga hancur. Namun, Buggy bercerita mengenai Luffy yang memiliki peta Grand Line, sehingga Buggy memberikan penawaran untuk membantunya mencari Luffy. Di malam hari, mereka semua tak bisa tidur. Luffy dan Zoro pergi mencari dapur guna mencari makanan dan bir. Nami sendiri sedang beraksi mencuri barang-barang yang ada di rumah. Nami? Tak sengaja, ia malah masuk ke kamar Kaya, dan Kaya langsung tahu kalau Nami ingin mencuri. Kaya tak begitu mempersalahkannya, dan mereka malah menjadi akrab. Luffy dan Zoro bertemu dengan Usopp yang tak bisa tidur juga. Usopp kagum karena Luffy sangat ingin menemukan One Piece. Kaya bukanlah pacar Usopp, namun Kaya yang sendirian di rumah tentunya senang ketika ada kawan yang menemaninya. Wanna be there for her, you know? Kaya bercerita tentang orang tuanya yang meninggal karena melaut, dan di sisi lain, Luffy kagum melihat Usopp yang sangat pandai membidik target. Usopp bilang kalau ayahnya adalah seorang bajak laut juga yang bernama Yasop, dan Luffy ingat kalau Yasop adalah kru kapal Shanks. Cool.
Usopp membawa Zoro ke basement untuk mencari anggur, sementara Luffy memakan sup biru yang tak jadi dimakan Kaya tadi. I'm pretty sure they keep the good stuff over here. Ya, mereka terkejut melihat jasad Mary yang sudah tak bernyawa, dan ternyata itu adalah ulah dari Klahadore alias Kuro, kapten bajak laut Black Cat. Kabarnya Kuro dibunuh oleh Morgan, namun itu hanyalah tipu dayanya. Kuro menggunakan kekuatan The Flash-nya sehingga membuat Zoro terkapar karena dipukul dari belakang oleh Sham. Kuro menyuruh anak buahnya itu membuang jasad dua orang ini ke sumur depan rumah. Di sisi lain, Nami berkata jangan biarkan orang lain mengatur diri kita karena Kaya adalah seseorang yang kuat. Sam dan Buci membuang Zoro dan jasad Mary ke sumur tua di depan rumah bersama dengan pedang Zoro. No trace left behind. Di sisi lain, Usopp berusaha meyakinkan warga desa Sirup kalau ada bajak laut di sini. Namun, warga yang sudah muak dengan kebohongan Usopp menjadi tidak percaya, dan saat Usopp sudah sangat putus asa, datanglah Koby dan juga Helmeppo untuk membantu. I believe you. Episode 4 diawali dengan memperlihatkan Zoro yang terbangun dari pingsannya. Ia terjebak di dalam sumur bersama mayat Mary. Usopp menceritakan kalau ada bajak laut bernama Kuro di sini, namun Helmeppo membantah dan bilang kalau Kuro telah dibunuh oleh ayahnya. Usopp juga bilang di rumah itu juga ada Luffy yang sedang dalam masalah. Nami menemukan Luffy terkapar karena memakan sup beracun dengan porsi besar. Nami bersembunyi di lemari penyimpanan, sementara ia menyaksikan kalau Klahadore ternyata adalah Kapten Kuro. Kuro menyuruh dua anak buahnya membuang Luffy ke dalam sumur juga, namun sebelum keluar, Koby dan Helmeppo tiba di sana. Usopp mengatakan kalau Klahadore lah sang bajak laut itu, namun Kuro berhasil berdalih kalau Usopp adalah orang yang kurang waras. A butler's gloves. Such an imagination. Quite the same after his mother's passing. Goes by the name of Luffy. Luffy. Kuro bilang Luffy berada di rumah ini dan langsung anak buahnya menyerahkan Luffy yang sedang teler ke Koby dan Helmeppo. Just have a few more questions. Nami berhasil menumpahkan Sham yang di sisi lain Usopp pergi menuju kamar Kaya. Di dalam sumur, Zoro bersusah payah untuk keluar dan kita juga flashback ke desa Shimotsuki 7 tahun silam, di mana saat itu kita melihat Zoro yang tengah berlatih pedang di perguruannya. Zoro selalu kalah dari seorang murid bernama Kuina. Menurut Kuina, Zoro terlalu merendahkan sikunya, namun Zoro yang tak mau mendengarkan malah menantangnya untuk berduel menggunakan katana. You better be ready to kill me. Di sisi lain, Usopp memberitahu Kaya kalau Klahadore adalah bajak laut kejam dan mengajaknya untuk kabur, namun Kaya tak percaya dengan Usopp. The story is the truth. You gotta listen to me. Namun, Usopp tetap teguh pendirian dan ia tak akan meninggalkan Kaya sendirian hingga aman. Sham bilang kalau Nami berhasil kabur dan telah mengetahui segalanya, namun di tengah malam ini mereka sudah bisa membuka penyamaran dan akan membunuh Kaya saat ini juga. Buci menutup rumah ini dengan pagar pelindung sehingga membuat Usopp dan Kaya bingung. Untungnya Nami berhasil datang tepat waktu. Nami bilang kalau yang Kaya makan dan minum selama ini adalah racun buatan Klahadore alias Kuro. Kaya. Mereka harus kabur dari tempat ini karena Kuro sedang mengincar Kaya untuk mengambil alih kekayaannya. Mereka pergi lewat lorong pelayan menuju kamar orang tua Kaya, namun Kaya malah batuk sehingga Kuro menjadi tahu keberadaan mereka. Di sisi lain, Zoro memanjat sumur tersebut, namun ia teringat dengan kenangan masa lalunya, di mana ia kalah telak saat berduel dengan Kuina menggunakan katana. You're dropping your elbow again. Kuina pun berkata Zoro memiliki teknik yang bagus dan semakin dewasa, Zoro akan bertambah kuat juga, berbeda dengan Kuina yang seorang wanita. That's dumb. No, that's nature.
Zoro yang tujuan hidupnya mengalahkan Kuina pun berjanji akan terus melawan Kuina hingga salah satu dari mereka akan menjadi seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Di sisi lain, Koby merasa ada yang aneh dengan Klahadore tadi, dan di saat itu pula Luffy sadar dan muntah di baju Helmeppo. Di sisi lain, mereka berhasil sampai ke kamar orang tua Kaya. Kaya merasa menyesal karena telah percaya dengan Klahadore selama ini, dan sialnya saat mereka ingin membuka pagar itu, kendalinya malah macet. Zoro tersadar kembali, dan di flashback kita mengetahui kalau Kuina meninggal karena sebuah kecelakaan. Mereka melakukan upacara terakhir untuk mengenang Kuina, dan Zoro meminta kepada Sensei agar memiliki pedang Kuina karena mereka telah berjanji akan menjadi pendekar pedang terhebat. Luffy yang telah sadar pun ingin kembali ke rumah untuk menyelamatkan teman-temannya, dan Koby menjadi bimbang. Zoro akhirnya tiba, dan mereka akhirnya dibiarkan Koby pergi. Kuro tiba di kamar, dan mereka bersembunyi di tempat tersebut. Kuro mencari mereka, yang di sisi lain, Luffy dan Zoro berhasil masuk ke rumah, dan mereka akhirnya berpencar. Kaya berencana untuk menikam Kuro, namun Kuro yang memiliki kekuatan The Flash berhasil menghindar dan membalikkan keadaan. Di sisi lain, Zoro bertemu dengan Shem dan juga Buci, sehingga pertarungan pun terjadi. Luffy berhasil datang tepat waktu, dan mereka pun berkelahi, namun tentunya Luffy kesulitan menghadapi Kuro yang memiliki kekuatan The Flash. Kuro berkata menjadi bajak laut sangatlah tidak nyaman karena terus-menerus dikejar oleh semua orang, dan mengapa Luffy ingin menjadi seorang bajak laut. You'll never get a peaceful night's rest. Until the day they don't. Luffy berfokus mendengarkan suara gerak Kuro, dan ia berhasil meninjunya. Plan for that. Bitcha. Luffy sendiri akhirnya bisa menguasai keadaan dan mengulti Kuro menggunakan kepalanya, dan ia berkata, "Gomu Gomu Bell!" Akhirnya mereka bisa mengalahkan Kuro dan anak buahnya, dan sebagai imbalan, Kaya memberikan mereka kapal yang Luffy incar di awal. Luffy memberikan nama kapalnya Going Merry karena mirip dengan Mary. Luffy juga mengajak Usopp untuk bergabung ke krunya. Kaya juga mendukung Usopp dan bilang Usopp harus mengejar mimpinya, dan Kaya juga akan mengejar mimpinya menjadi dokter. Pada akhirnya, mereka mendapatkan kapal yang sebenarnya. Dan di sisi lain, Kuro ternyata berhasil selamat dan kabur menggunakan skoci. Di sisi lain pula, Koby meminta maaf karena gagal membawa Luffy. Namun, Garp berkata kegagalan itu wajar dan mereka berhasil melihat kapal Luffy yang berlayar keluar. Guys, check it out. Di kapal, Usopp memberikan bendera buatannya kepada Luffy. Namun, Luffy bilang kita sudah memiliki bendera, dan mereka malah saling adu bacot yang membuat Nami ketawa. Ya, mereka diserang oleh kapal marinir yang dipimpin oleh Garp, dan saat Luffy melihat Garp, ia terkejut karena wakil Laksamana Garp adalah kakek Luffy, dan episode 4 pun berakhir.